Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meiti Hairunisa Suryadi, peserta Latsar CPNS Kabupaten Tasikmalaya Angkatan 37 Kelompok 1. Hari ini saya akan menjelaskan resume pembelajaran mengenai komitmen mutu. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih atau good and clean governance sudah menjadi keniscayaan di era reformasi saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan keniscayaan tersebut. Namun, dalam implementasinya masih belum sesuai harapan. Misalnya, masih banyaknya keluhan masyarakat karena merasa tidak puas atas mutu layanan aparatur sebagai cerminan penyelenggaraan layanan yang kurang bermutu. Komitmen mutu terdiri dari dua kata, yaitu komitmen dan mutu. Komitmen adalah janji pada diri sendiri atau pada orang lain yang dibuktikan dengan tindakan. Sedangkan mutu dapat diartikan dengan kualitas atau nilai terbaik dari suatu sikap tindakan jasa maupun barang. Maka, komitmen mutu adalah suatu pembuktian kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan dengan tujuan kepuasan masyarakat akan pelayanan tersebut. Hubungan antara komitmen mutu dengan ASN yaitu, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, fungsi ASN ada 3, yaitu sebagai 1. Pelaksana publik, 2. Pelayan publik, dan ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai seorang ASN harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan mengutamakan mutu pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional. Bukan hanya kuantitas, tapi juga senantiasa menjaga kualitas. Nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah efektivitas. Efektivitas berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efisiensi, yaitu jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Inovasi berarti cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Mutu berarti apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nilai dasar orientasi mutu terdiri dari 1. Komitmen pada kepuasan customers, 2. Cepat, tepat, ramah, 3. Melayani dengan hati, 4. Melindungi dan mengayomi, 5. Perbaikan berkelanjutan. Memberikan layanan yang bermutu tidak boleh berhenti ketika kebutuhan customer sudah dapat terpenuhi, melainkan harus terus ditingkatkan dan diperbaiki agar mutu layanan yang diberikan dapat melebihi harapan customer. Jadi, pelayanan yang berorientasi mutu yang diwujudkan melalui pelayanan prima sangatlah penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengertian dari inovasi merupakan barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Ini menurut Richard L. Duff dalam Tita Maria Kanita. Inovasi dapat diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, metode kerja, dan sumber daya. Implementasi mutu dan layanan publik. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk senantiasa memperbaiki mutu layanan dari aparatur penyelenggara pemerintahan kepada publik, antara lain 1. Memahami fungsi, tugas pokok, dan peran yang diberikan institusi. 2. Memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. 3. Merencanakan target mutu layanan yang akan ditampilkan. 4. Memahami karakter pelanggan yang akan dilayani. 5. Menguasai teknik pelayan prima. 6. Melayani dengan hati. 7. Menerima kritik dan saran untuk perbaikan ke depan. Dalam menjalankan tugasnya, para pejabat dan aparatur wajib memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum bagi setiap keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan. Membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan dengan cara 1. Mengobservasi, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan fenomena empirik secara faktual terkait mutu kinerja aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat. 2. Memberikan penilaian objektif terkait tingkat tanggung jawab aparatur dalam memberikan layanan publik. 3. Mendeskripsikan tindakan kreatif yang dapat diwujudkan oleh aparatur dalam memberikan layanan kepada publik sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. 4.
Menganalisis kendala terkait belum terwujudnya kreativitas kerja aparatur dalam mewujudkan inovasi layanan yang berkomitmen terhadap mutu. Dan yang terakhir, menganalisis faktor-faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan komitmen terhadap mutu. Sekian pemaparan mengenai resume komitmen mutu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.